Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran anak kelas 2 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian semuanya? Atamanni antum bi khairin wa bisihah wa bi'afiyah. Wa ana aidan insyaallah bisihah wa bi'afiyah bi du'aikum jami'ah. Kali ini materi kita tentang ism kana wa akhwatuha. Tapi kita mulai dari contoh-contohnya terlebih dahulu. Contohnya kana Allahu azizan. Nah, kana inilah, ini ism kana. Nanti ada saudara-saudaranya ya. Kana Allahu azizan. Nah, kana Allahu dia marfu, azizan dia mansub. Karena nanti di situ ada kata kuncinya, apa fungsi daripada ism kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, untuk memarfukan ism dan memansubkan khobar. Nah, ini contoh-contohnya aja dulu. Rudi laisa riyadiyan. Tulisannya pun salah. Riyadiyan ya. Riyadiyan. Rudi bukanlah seorang olahragawan ya. Tuh. Rudi laisa. Jadi yang mana aja ini saudaranya kana, kita tulis dulu ini kana, kemudian laisa ya. Laisa Rudi laisa riyadiyan. Jadi dia fungsinya kana ini dia untuk menegaskan bagaimana kondisi ism dan kondisi khobarnya ya. Itu penegasan, karena ini penegasan zat yang lalu sampai kapanpun begitu ya. Ini Allah yang disebutkan, sungguhnya Allah itu maha agung, sungguhnya Allah itu maha agung nih ya, sungguhnya Allah itu maha agung. Jadi ini berketerusan sifatnya. Kemudian Rudi laisa riyadiyan. Nah, ini laisa, ini fungsinya untuk menegaskan bagaimana kondisi Rudi yang sebenarnya ya. Bukanlah seorang olahragawan. Kemudian fil usbu'il madhi kanat fitri maridatan. Nah, ini untuk menegaskan bagaimana, ini masih kana nih. Ini kalau kana untuk muzakarnya, kanat untuk muannasnya, untuk perempuannya ya. Kanat fitri maridatan. Pada minggu yang lalu Fitri itu dalam kondisi sakit ya. Fasorat, ini soro ya, soro. Namun hari ini fasorat, maka jadilah hari ini, gitulah maksudnya. Maka hari ini dia berubah kondisi untuk menunjukkan perubahan intinya ya. Sahihatan, dia dalam keadaan sehat. Maka berubah hari ini dia itu menjadi sehat. Jadi ini untuk menunjukkan perubahannya soro ya. Kemudian mazala abi yal'abu qurratar rishah. Ini dia. Nih, ayah masih hobi, masih suka bermain qurratar rishah. Bola keranjang. Bola apa itu namanya? Bola basket ya. Qurratar rishah. Nah, ini dia, kita dari kana, kemudian akhwatuha, saudara-saudaranya, laisa, kanan soroh, mazalah. Kemudian Imrana yakunu mudarriban. Imran menjadi seorang pelatih. Nah, ini kalau tadi dia bentuknya kok ini kenapa ini? Kalau tadi kana itu dalam bentuk fi'il madi, ini kita buat dalam bentuk fi'il mudhari pun bisa ya. Jadi Imrana yakunu mudarriban. Ya, Imrana ini udah apa dia nggak boleh imronu, karena dia namanya itu udah tetap seperti itu ya, walaupun dia marfu. Ini kan marfu kondisinya kan, marfu, namanya ism kana, dia aturan marfu. Tapi karena nama orang macam Ibrahima itu nggak bisa dirubah menjadi Ibrahimu. Imrona nggak bisa dirubah menjadi imronu walaupun dia dalam keadaan marfu. Ya, Imrona yakunu mudarriban. Imron menjadi seorang pelatih. Nah, ini kalau pelatih dia isman mansub karena dia khobar kana. Setelah yakunu, kana yakunu, dia itu khobar kana dan posisinya adalah
jabatan katanya adalah mansub atau ialah mansub dan berbaris atas di sini ya, mudariban karena ism mufrad, karena dia tunggal. Jadi dia tanda marfu'nya adalah mansub berbaris atas. Tanda marfu'nya adalah fathah ya, berbaris atas. Kemudian asbahat syamsu musyriqah. Nah, ini asbahat matahari bersinar terang ya. Matahari bersinar terang. Maksudnya ini menunjukkan bagaimana kondisi matahari di pagi hari. Dia selalunya begitu berkelanjutan ya, selalunya matahari di pagi hari itu bersinar terang. Jadi asbahat ini adalah akhwatu kana ya. Fungsinya tadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, ini mengisimkan ism dan memansubkan khabar ya, tansibul khabar. Nah, ini jadi baris atas, ini baris depan. Jadi asbahat syamsu masyriqatan. Dia pada pagi hari terbit. Matahari itu kalau pagi hari biasanya terbit. Jadi ini menunjukkan keberlangsungan setiap pagi secara terus-menerus seperti itu ya. Matahari di pagi hari. Nah, itu fungsinya asbahat. Kemudian amsal mataru munhamiro. Nah, hujan terus-menerus. Amsa di sore hari. Nah, ini kadang-kadang ya. Sepertinya karena udah matahari terik di pagi hingga siang hari, sore hari biasanya hujan. Jadi menunjukkan terus kondisi yang terus-menerus itu kadang-kadang ya. Walaupun nggak selamanya hujan itu di sore hari atau malam hari. Kadang-kadang pagi hari pun udah hujan ya, pagi hari. Tapi karena memang terjadi ini penguapan gitu ya, pagi hari terik, siang hari terik, sore hari biasanya hujan. Jadi ini menunjukkan kondisi yang terus-menerus di sore hari. Amsal mataru munhamiron. Ya, nah, fungsinya apa nih? Saudaranya kana, ini saudaranya kana ya. Aduh, ini kok nggak jelas ya. Oh, ini ada gantinya. Nih, kok binafsil hal, kondisinya yang sama. Azat. Nah, amsal mataru munhamiron. Ya. Di pagi hari di sore hari hujan terus menerus ya. Ini kadang-kadang menunjukkan kebiasaan yang berkelanjutan ya pada sore hari karena teriknya matahari di siang hari. Kemudian zallal jawu sahwan, suasananya tetap lembab. Ini kadang-kadang di sore hari atau di petang hari ya, suasananya lembab. Nah, ya, itu menunjukkan ini zolla yang berketerusan biasanya. Nih zolla juga khabar akhwatun kana, saudara-saudaranya kana ya. Zolal jawu sahwan, suasananya tetap lembab gitu ya. Kadang-kadang di petang hari menjelang malam hari itu kadang-kadang gitu suasananya ya, lembab. Makanya ada istilah itu senja gitu ya, temaram gitu ya. Kemudian abhats gonamu mutafarriqah. Ini adhat ya. Kenapa aturan adha ya, menunjukkan duha di waktu pagi hari. Ini menunjukkan ini kebiasaan yang berketerusan gitu. Karena biasanya kalau pagi hari kambing-kambing itu dikeluarkan dari kandangnya ya kan. Jadi jadilah adhat di pagi hari, kambing-kambing itu berpencar kemana-mana ya, berpencar kemana-mana cari makan sendiri gitu ya di kebun rumput ya. Jadi ini juga khobar karena fungsinya apa? Untuk meropakkan isem dan memansubkan khobar ya. Jadi sini baris depan gonamunya, mutafarriqatan ini baris atas karena tugasnya tansibul khobar, menasobkan khobar ya. Kemudian batal jawu baridan. Ini menunjukkan suasana semakin dingin. Bata ini menunjukkan suasana senja menjelang malam hari hingga menjelang pagi hari ya. Jadi batal jawu baridan, suasana semakin dingin. Nah, itu ya suasana di malam hari menjelang pagi hari ya. Nah, itu suasananya sangat dingin. Nah, ini biasanya. Jadi ini dia
fungsi saudara-saudara kana itu ya, apa fungsinya? Ada berapa ya? 1, kalau ini sama ya, 1, 2. Kemudian kanak sama kana sama ya, tinggal orangnya aja yang beda, yang satu laki-laki yang satu perempuan. Kemudian 3 sorok majalah 4. Kemudian yakun ini fi'il mudhari'nya sama dengan kana. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ya. Semuanya yang berfungsi untuk merapakkan ism dan menasabkan khobar. Berarti saudara kana ada 8 di sini ya. Kana 1 ya. Saudaranya 8. Oke. Iya. Oke, kita lanjutkan ya, walaupun sudah dijelaskan di sana, tapi ini kita ambil yang inti-intinya aja sebagaimana Umi sebutkan tadi biar terekam dalam memori ya. Ini asyarhu 'alal qaidah. Penjelasan dari tata bahasa yang tadi. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana dan saudara-saudaranya adalah untuk merapakkan ism dan menasabkan khobar. Apa tuh tadi? Merapakkan itu tadi itu contoh-contohnya udah bisa kita lihat. Semua ism tuh bentuknya rata-rata dia baris depan. Tanda marfu'nya baris depan ya. Kemudian menasabkan, tanda mansubnya baris atas. Kita lihat tadi di sana ya, contoh-contohnya itu. Nah, itulah fungsinya. Kemudian kana wa akhwatuha adalah kata kerja pengganti hukum mubtada dan khobar ya. Jadi kana wa akhwatuha disebut ism kana ya. Kana wa maksudnya gini, kata-kata setelah kana dan akhwatuha, kata-kata setelah kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya disebut ism kana ya. Posisinya marfu ya, baris i'rabnya itu marfu ya. Kemudian dan kata-kata sesudah ism kana disebut khobar kana dan i'rabnya adalah mansub. Nah, ini kata kuncinya semua ya. Jadi dengan menghubungkan contoh-contoh yang udah Umi sebutkan tadi, Ananda sekalian bisa lihat mana ism kana, mana khobar kana. Yang jelas ism kana dia itu kata-katanya setelah kana dan saudara-saudaranya tadi ya. Setelah ini dan kata-kata setelah ism kana, misalnya kana Allahu. Nah, Allahu itu kata-kata setelah ism kana ya, kana wa akhwatuha disebut ism kana. Dan kata-kata setelah itu ya, jangan setelah ism kana. Kalau setelah ism kana, iyalah setelah ism kana lah ya. Nah, setelah ism kana disebut khobar kana. Maksudnya kana Allahu, setelah Allahu azizan. Nah, setelah ism kana disebut khobar kana. Kita ulangi contohnya ya. Kana Allahu khabiran aliman. Ya. Sesungguhnya Allah khabiran maha mengetahui. Ini penekanan lagi-lagi maha mengetahui ya. Jadi kana kata-kata setelah ism kana, ini kan ism kana ya, kana ya. Ini kan kana. Kata-kata setelah kana ya, tunggu ya, lihat. Kata-kata setelah kana. Dan kata-kata setelah ism kana disebut khobar kana ya. Pokoknya sebelum ism kana dia ini kana dan akhwatuha fungsinya untuk merapakkan ism dan menasabkan khobar. Jadi kana Allahu ya, ini namanya ism kana ya. Ism kana ya. Dibuatnya jadi marfu, ini ism kana ini ya, ism kana. Dan khabiran ini khobar kana ya. Nah, jadi mansub. Kemudian ini marfu ya. Oke, ini marfu, ini mansub. Ya, paham ya? Kemudian ini
Kana wa akhwatuha, fungsi kana dan saudara-saudaranya. Kana kata yang menunjukkan gambaran kegiatan atau deskripsi isem dengan khobarnya pada masa lampau dan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kalau macam Allah tadi ya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui gitu kan. Itu kan berkelanjutan terus itu sampai kapanpun, dari dulu sampai kapanpun ya. Itu menunjukkan kana ya. Kemudian laisa, kata yang menunjukkan penegasan bagaimana khobar dan isemnya, bagaimana isem dan khobarnya ya tadi itu ya. Asbaha, kata yang menunjukkan kegiatan isem dan khobar pada waktu subuh. Ini asbaha tadi yang seperti menjelaskan tadi ya. Kemudian kata yang menunjukkan kegiatan isem dan khobarnya pada waktu sore. Ya, amsal yang hujan yang terus menerus itu di sore hari gitu ya. Kebiasaannya seperti itu ya, karena panas terik matahari di siang hari. Nah, penegasannya fungsi amsa itu di situ ya. Kemudian adha. Nah, ini penegasan kegiatan pada waktu pagi ya, kegiatan bagaimana isem dan khobarnya pada waktu pagi. Kemudian zola, kata yang menunjukkan kontinuitas kegiatan pada siang hari ya. Zola. Kemudian kata yang menunjukkan kontinuitas kegiatan pada malam hari, bata. Kemudian kata yang menunjukkan dari satu keadaan ke kondisi yang lain. Soro tadi ya, Aisyah kemarin dia itu dalam kondisi sakit, kemudian sorot. Nah kan hari ini dia ternyata sembuh dan bisa mengajar. Jadi menunjukkan kegiatan yang berubah ya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian mazala, ini kata yang menunjukkan kontinuitas kegiatan bagaimana isem dan khobarnya. Seperti tadi, Abi masih suka bermain bola basket. Nah, itu kan menunjukkan kegiatan yang kontinuitas masih ya, mazalah. Jadi inilah saudara-saudara kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 9 ya. Apa fungsi kana dan akhwatuhu? Tansimu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merapakan isem dan menasobkan khobar. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi sama ini fungsinya. Jadi ini kana dan ini saudara-saudaranya. Fungsinya sama untuk merapakan isem dan menasobkan khobar. Oke, demikian saja penjelasan dari Umi. Mirasa kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kita lanjutkan di diskusi ya di grup WA insyaallah. Jangan lupa simpan pertanyaannya lalu kita diskusi untuk mendapatkan ilmu ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu lagi. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.